Jadi kalau kita ingin kembali ke surga, kita tanam dulu fondasi, yaitu iman. Fondasi itu, di atas fondasi itu kita bangun dengan konstruksinya itu aktivitas yang membuktikan keimanan itu. Aktivitas yang membuktikan keimanan itu disebut amal soleh, amal yang wajar. Soleh itu artinya wajar atau proper atau laik. Amal yang laik dalam hidup di dunia dan hidup di akhirat. Maka kalau kita ingin kembali ke surga, fondasi kita pasang dengan iman, kita bangun konstruksinya di atasnya, yaitu berupa amal-amal soleh. Dan itu harus kita lakukan secara konsisten, terus menerus. Nah, menjaga konsistensi itu seringkali sulit. Mungkin hari ini kita mempunyai komitmen untuk beramal soleh, 3 hari yang akan datang kita sudah lupa. Malah kadang-kadang dalam 1 hari berikut kita sudah lupa. Kalau kita lupa pada pedoman-pedoman tadi, iman dan amal soleh, maka kita akan menyimpang. Kalau kita melakukan penyimpangan, maka kita harus menyadari diri bahwa kita telah menyimpang, dan kita harus ada tenggang rasa, toleransi dan kerjasama di antara sesama kita orang-orang mukmin dengan cara saling menasihati. Jadi kalau ada seseorang yang melenceng dari jalan yang menuju ke surga, kita tegur. Kita yang melihat penyimpangan harus mau menegur, dan yang ditegur harus bersedia dan senang hati menerima teguran tadi. Banyak orang mau menegur tapi tidak mau ditegur. Saling menasihati ini supaya kita selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang soleh, dan kita saling menasihati bahwa di dalam melaksanakan program-program yang konsisten tadi itu banyak hambatan, baik hambatan dari dalam maupun hambatan dari luar. Oleh karena itu kita harus selalu tekun melaksanakan tugas-tugas amal soleh, meskipun ada rintangan. Itu namanya sabar. Jadi sabar itu artinya tetap tekun melaksanakan tugas dengan baik, tidak menyimpang, dan tidak berhenti meskipun ada halangan. Itu ajarannya ada di dalam surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر, demi masa. Ada yang menerjemahkan al-asr itu masa. Masa berarti waktu kapan saja, umum. Baik waktu lampau maupun akan datang, semuanya itu disebut al-asr. Tapi ada yang menerjemahkan atau menafsirkan al-asr itu waktu tertentu, yaitu waktu asar. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Karena dua-duanya benar, maka dua-duanya kita pegang. Dua-duanya itu adalah pendapat ulama yang selalu merenungkan dan memikirkan makna-makna Al-Quran dengan baik. Maka kita menghormati pendapat para ulama yang niatnya tulus hanya karena Allah. Ketika mereka mengatakan al-asr itu waktu secara umum, maka kita bisa menangkapnya bahwa kita harus menghargai waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita diberi waktu itu terbatas.
Ada yang diberi waktu 70 tahun, ada yang diberi waktu hanya 40 tahun, ada yang 20 tahun. Mana yang lebih sukses? Orang yang berumur 20 atau yang umur 70? Belum tentu. Orang yang umurnya 20 tetapi memanfaatkan waktunya dengan produktif dan efisien, mutunya jauh lebih baik daripada yang berumur 70 tahun. Ibaratnya kalau umur itu wadah atau botol, misalnya ini wadah, kontainer atau botol, besar atau kecil tidak penting. Yang penting isinya. Isinya penuh atau kosong. Botolnya kecil, tetapi penuh. Umur hanya 20. Tetapi dia padat, ya, hidupnya itu padat dengan keimanan dan amal soleh. Itu lebih baik daripada botol yang besar sekali tetapi kosong atau hanya sedikit. Maka tidak layak kalau kita ini membanggakan umur. Kita sering kecenderungan kita itu membanggakan umur. Aku sudah 70 tahun. Karena bangga lalu merayakan dengan ulang tahun. Ulang tahun itu berarti orientasinya ke depan, ke belakang, ke masa lalu. Kita orang Islam harus orientasinya ke depan. Kalau ke depan, umur 70 tahun itu bukan lalu terus pesta yang sudah lewat. Yang penting bahwa kalau umur itu sudah 70 tahun, berarti masa depanku tinggal beberapa hari. Hari hidup saya itu bisa dihitung. Apakah botol saya itu sudah penuh apa belum? Maka itu yang penting. Nah, ini Ramadan ini penting sekali. Kalau kita itu ternyata botol kita masih kosong, ada momentum yang bisa dipakai untuk mengisi langsung digerojok, langsung penuh. Yaitu apa? Malam Lailatul Qadar. Kalau malam Lailatul Qadar itu bisa kita manfaatkan dengan baik, maka pahala satu malam saja bisa lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kira-kira 83 tahun atau lebih dari 82 tahun. Siapa kita yang umurnya di atas 80? Kalaupun ada orang umurnya 90, dipotong masa anak-anak 15 tahun, maka tinggal 75 tahun. Karena kalau sebelum balik, amalnya kan tidak dihitung. Karena tidak dihitung, maka meskipun anak itu nakal, kalau dia mati masih sebelum balik, nakalnya itu tidak dihitung, tidak menjadi dosa. Karena itu, kalau umur 90 tahun, dipotong 15 dan dia 75 tahun. Satu malam kita beribadah di Lailatul Qadar, langsung terisi penuh dengan padat. Tumpah enggak? Kalau tumpah bisa dibuang, bisa terbuang. Bukan ditumpah, tetapi makin padat. Makin padat itu kan bisa. Misalnya, ya kalau gas dipadatkan menjadi cair. Kalau cair dipadatkan lagi, tapi amal itu kan bukan cairan. Jadi amalnya itu menjadi padat, maka layaklah kita mudah-mudahan besok kembali ke surga, tempat asal kakek nenek kita, Nabi Adam dan nenek Hawa. Baik, kita kembali ke surat Al-Asr. Ibnu Katsir dan beberapa ulama lainnya menuturkan di buku tafsir mereka bahwa Amr bin As itu seorang anak dari bapaknya yang bernama Al-As. Al-As itu tokoh orang kafir yang jahat sekali. Saya mengatakan jahat karena salah satu dari anak dia itu adiknya Amr
itu disiksa karena masuk Islam. Setiap hari dicambuk dan tidak diberi makan. Sedangkan Amr ini tidak masuk Islam sampai dengan menjelang Fathu Makkah. Jadi dia selalu memusuhi Nabi Muhammad SAW. Dan pada waktu dia masih kafir, Amr ini berkunjung ke tempat temannya bernama Musailimah. Kemudian Musailimah ini bertanya kepada Amr, Amr, itu Muhammad ada kabar apa itu? Apakah dia mendapatkan inspirasi dari Tuhannya? Dia bilang, ya, saya dengar dia mendapatkan wahyu baru. Apa itu? Lalu bacalah, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oh gitu. Lalu Musailimah ini termenung sejenak. Setelah itu berkata kepada Amr, Amr, aku juga dapat wahyu yang sama, yang serupa. Apa iya? Dengerin. Lalu dia mengatakan, ya Wabr, innama anta udunani wa sadr wa sa'iruka hafrun naqar. Demi marmut, hai marmut, engkau hanya tampak telinga dan dada. Marmut itu kalau menghadap ke kita, yang kelihatan hanya telinganya dan dadanya. Terutama marmut yang kita sebut kelinci, telinganya kan panjang dan lebar. Sisamu itu hanya lubang yang bolong. Terus dia berkata, gimana pendapat Muhammad? Wahyu yang saya terima. Dia menjawab, meskipun Amr ini waktu itu kafir, masih kafir, dia bilang, wallahi innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka kadzib, annaka takdzib. Demi Tuhan, kamu tahu bahwa aku ini mengerti apa yang kamu omongkan itu bohong. Aku yakin kamu pasti tahu. Kamu tahu bahwa aku ini tidak percaya. Ya, namanya orang kafir yang hatinya itu terbuntu, ya paling senyum-senyum saja. Nah, belakangan ketika Rasulullah SAW wafat, Musailimah ini mengaku menjadi nabi dan dia diperangi oleh Abu Bakar. Dia mendapatkan julukan Musailimah Al-Kadzdzab. Al-Kadzdzab artinya yang tukang bohong. Penafsir yang lain, Tabrani, di buku tafsirnya mengutip Ubaidillah bin Hafish mengatakan, kana rajulani min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza iltaqaya lam yaftariqa hatta saya tidak cantumkan di sini. Hatta yaqra ahaduhuma 'ala al-akhar wal 'asri innal insana lafi khusr thumma yusallima ahaduhuma 'ala al-akhar. Setelah turun ayat atau surat Al-Asr ini, para sahabat itu merasa selalu diingatkan bahwa umur mereka itu ada batasnya dan mereka harus selalu waspada dan harus selalu saling menasehati. Lalu menjadi kebiasaan di antara mereka, terutama ada dua orang yang kalau bertemu setelah berbincang-bincang, para sahabat itu kalau bertemu itu biasanya saling bertanya, apakah ada wahyu yang baru turun? Apakah ada wahyu yang baru turun? Itulah sebabnya begitu wahyu turun hari ini, pada hari yang sama wahyu itu sudah tersebar kepada seluruh sahabat. Meskipun waktu itu belum ada HP, belum ada telepon, belum ada surat menyurat, belum ada email, tetapi
pada hari yang sama, wahyu itu langsung tersebar karena mereka sudah terbiasa dengan curiosity, ingin tahu apalagi firman Allah. Lalu mereka saling memberitahu dan mereka sebelum berpisah mereka membaca wal asr supaya masing-masing mengingatkan bahwa kita harus saling mengingatkan ya, kita harus selalu mengingatkan ya, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mohon maaf tadi saya belum menerjemahkan dari surat ini yang insya Allah Bapak-bapak dan Ibu-ibu sudah hafal semuanya. Wal asri, demi waktu asar atau demi masa ya. Tadi saya mengatakan masa itu berarti menyeluruh. Kalau al-asr itu waktu sore hari. Kalau diterjemahkan sebagai waktu sore hari, berarti ini peringatan bahwa umurmu tinggal sedikit ya. Sebentar lagi matahari terbenam, artinya sebentar lagi kamu akan mati. Mumpung belum gelap, manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Maka kita menangkap dua arti baik secara umum maupun secara khusus itu penting bagi kita. Kenapa Allah memberi peringatan kita dengan bersumpah menyebut makhluknya? Ya, saya menyebut makhluk itu penting, bahwa waktu itu makhluk ciptaan Allah. Kalau itu ciptaan Allah, maka Allah tidak tertimpa makhluknya, tidak terkena makhluknya. Yang gampang ambil contoh, api. Api itu diciptakan oleh Allah, maka Allah tidak tertimpa api. Api will not affect Allah, tidak menimpa secara buruk kepada Allah. Jadi Allah tidak akan merasa panasnya api neraka, karena panas itu yang menciptakan Allah. Waktu itu yang menciptakan Allah, maka Allah tidak tertimpa waktu. Kalau kita tertimpa waktu, makin hari kita makin tua, makin lemah. Allah tidak tertimpa waktu, maka Allah tidak akan makin tua, tidak akan tidak akan lapuk. Allah tetap maha besar, tetap maha kuat kapanpun, karena Allah tidak tertimpa waktu. Karena Allah itu yang menciptakan waktu. Waktu itu kita bagi ada waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu akan datang. Maka Allah bisa melihat waktu kapan saja. Allah melihat yang terjadi sekarang, melihat yang terjadi di masa lalu, dan melihat kejadian yang akan datang sama. Maka kalau Allah cerita di Al-Quran bahwa besok di surga ada orang yang begini-begini, di neraka ada orang yang begitu-begitu, itu hal yang gampang bagi Allah. Kita sering bertanya, katanya neraka itu adanya besok, manusia masuk neraka besok. Kok di Al-Quran sudah ada cerita bahwa orang-orang yang di neraka itu saling berantem, saling ngomel, saling mengutuk satu dengan yang lain. Kok bisa diceritakan? Padahal belum terjadi. Perhatikan, yang bercerita itu kan Allah. Karena Allah yang bercerita, Allah itu yang menciptakan waktu, maka Allah bisa menceritakan kejadian kapanpun, lampau, sekarang maupun yang akan datang. Terus Allah bersumpah bahwa innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia. Di sini artinya semua manusia. Dari mana kita mengartikan semua? Dari al. Di situ ada al-insan. Al dalam bahasa Arab itu kadang-kadang sama dengan the dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Arab namanya tanda ma'rifat. Ma'rifat itu dalam bahasa Inggris disebut definite. Tapi tidak sama persis. Karena al itu di samping menunjukkan pengertian seperti the untuk menunjukkan kata
atau benda yang tadinya sudah disebut, maka memakai al. Tapi al ada yang semacam ini, al yang artinya itu semua. Jadi al-insan artinya semua manusia. Yang sehari-hari kita baca, kita mengatakan alhamdulillah. Kita menerjemahkan alhamdulillah itu dengan segala puji. Segala itu kan sama dengan seluruh. Seluruh pujian itu hanya milik Allah. Maka innal insana, sesungguhnya seluruh manusia lafi khusr, sungguh betul-betul dalam keadaan merugi. Nah, ini jadi gaya bahasanya yang dipakai oleh Allah, ditidakkan semuanya. Setelah tidak semuanya, dimunculkan satu, sehingga satu-satunya itulah yang benar. Metode ini dipakai ketika kita bersyahadat la ilaha illallah, la ilaha, tidak ada Tuhan. Jadi semua Tuhan yang manapun tidak ada, nol, dikosongkan semuanya, baru dimunculkan satu, illallah, kecuali Allah. Innal insana, sesungguhnya seluruh manusia semuanya merugi. Illal ladzina amanu, kecuali hanya orang yang beriman, wa amilus sholihah, dan berperilaku yang saleh, berperilaku yang layak. Wa tawassaw bil haqq, dan mereka mau saling menasihati dalam kebenaran. Tawassaw, ada kata saling, ada pengertian reciprocity, saling satu dengan yang lain. Maka kita menerjemahkan saling menasihati atau nasihati bil haqqi, dalam kebenaran, wa tawassaw, dan saling menasihati bis sabr, supaya menetapi kesabaran. Kalau kita bandingkan antara surat Al-Asr dengan surat sebelumnya, yaitu inna a'tainakal kautsar, apakah ada kaitannya? Saya sering menyebut bahwa satu surat itu selalu ada kaitan dengan surat yang disebutkan sebelumnya dan yang sesudahnya. Dulu waktu saya masih kecil, saya menduga bahwa surat satu dan surat berikutnya itu tidak ada kaitannya satu dengan yang lain. Ternyata setelah kita mempelajari tafsir, ternyata selalu ada kaitannya. Kita banding. Di surat At-Takatsur itu ada disebutkan kerugian di akhirat yang dialami orang-orang yang lalai karena harta. Alhaakumut takatsur. Berbanyak-banyakan harta, berbanyak-banyakan pengikut, itu bisa membuat kalian lalai terhadap akhirat. Jadi itu peringatan, hati-hati kalian jangan lalai. Di surat Al-Asr ada peringatan juga, wal asri innal insana lafi khusr, peringatan akan kerugian bagi kebanyakan manusia. Jadi di Al-Asr kebanyakan manusia, di At-Takatsur spesifik, contoh spesifik, yaitu orang yang berlomba-lomba di dalam harta dan pengikut atau politik. Kaitan yang lain di At-Takatsur diterangkan tentang orang-orang yang tidak lalai, adalah orang yang mau menengok kuburan. Hatta zurtumul maqabir, kalian bisa lalai kalau kalian tidak rajin menengok kuburan. Menengok kuburan bahasa Arabnya ziarah. Zurtum artinya ziarah, menengok. Jadi menengok kuburan itu justru dianjurkan. Pernah Rasulullah melarang menengok kuburan karena waktu itu orang-orang terbiasa dengan tradisi kemusyrikan, kalau ke kuburan sambil menangis dan merobek-robek baju. Waktu itu dilarang. Tapi setelah iman kuat, Rasulullah menganjurkan
fazuruha. Nah, orang-orang yang tidak lalai adalah orang-orang yang selalu ingat mati. Suatu saat aku akan mati, maka aku harus memperbaiki perilaku supaya aku bisa bertanggung jawab di hadapan Allah. Di surat Al-Asr diterangkan orang yang tidak rugi adalah yang mau saling menasihati, yang beriman, beramal soleh dan saling menasihati. Jadi di surat At-Takatsur disebutkan lalai. Lalai itu ya lupa, dan karena lupa lalu tidak melaksanakan kewajiban. Terus supaya tidak lupa gimana? Harus ada saling mengingatkan. Jadi ini jelas sekali kaitannya. Yang satu di surat At-Takatsur disebutkan lalai, di surat Al-Asr disebutkan saling mengingatkan supaya tidak lalai. Betapa indah Al-Quran. Maka kalau kita makin mempelajari Al-Quran, kita makin kagum dan makin menghargai Al-Quran. Bahasanya saja sudah indah, apalagi kandungannya. Saya teruskan dengan pembahasan satu ayat demi satu ayat. Wal 'asr, demi waktu asar. Kalau diartikan waktu asar seperti yang saya sebutkan adalah peringatan bahwa umur kita akan habis, maka kita harus cepat-cepat. Tapi kalau diartikan demi masa, maka kita harus memanfaatkan umur kita ini, jangan sampai kita membuang-buang waktu. Antara lain, kita diperingatkan tentang waktu. Allah itu menyebut beberapa waktu supaya kita sadar tentang umur kita. Misalnya begini, kalau tidak ada unit-unit atau tidak ada perbedaan satu waktu dengan waktu yang lain, maka kita tidak tahu kita umur itu kita hidup sudah berapa lama. Supaya kita tahu bahwa kita itu sudah hidup sekian lama, maka Allah membuat planet-planet ini beredar, berputar atau berjalan di rotasi masing-masing, dan bumi itu berputar di porosnya. Untuk apa? Supaya ada giliran, ada permukaan bumi yang mendapatkan sinar matahari, sehingga pohon-pohon itu bisa tumbuh, kita mendapatkan energi, dan ada penguapan air. Penguapan air itu penting supaya kita bisa mendapatkan hujan. Kalau tidak ada penguapan air, maka kita tidak akan mendapatkan hujan. Bumi diputar, lalu ada giliran, ada permukaan yang mendapatkan sinar matahari dan yang tidak. Yang mendapatkan sinar matahari kita sebutnya siang hari. Yang tidak mendapatkan sinar kita sebut malam hari. Nah, dengan pergantian ini lalu kita bisa membuat perhitungan. Ini hari pertama, besok hari kedua, besoknya lagi hari ketiga. Jadi kita punya hitungan April tanggal 1, April tanggal 2. Artinya satu putaran bumi itu satu hari. Terus satu hari dibagi lagi supaya kita bisa memperhitungkan dengan baik. Satu hari kita bagi 12 dengan bagian yang sama, maka itu dibagi 24. Lalu satu hari satu malam sama dengan 24 jam. Jamnya itu datang belakangan. Ya, hari itu sudah ada, kemudian dibagi rata menjadi 1 jam, 1 jamnya 60 menit dan seterusnya. Supaya apa? Supaya kita bisa menghitung. Menghitung itu penting. Karena apa? Allah itu selalu menghitung. Allah selalu menghitung. Coba dalam tubuh kita, Allah itu selalu menghitung makanan yang masuk ke dalam tubuh kita dan energi yang keluar dari tubuh kita, selalu dihitung oleh Allah keseimbangannya. Kalau makanan
itu memasukkan energi lebih banyak daripada energi yang dipakai, maka ada sisa. Kalau ada sisa, maka dia akan menjadi kegemukan dan sebagainya. Ini membuktikan bahwa Allah itu selalu menghitung. Bukti lagi, kalau sekarang ini tanggal 20 berapa sekarang? Tanggal 26 April. Waktu sholat subuh jam 4, waktu azan subuh itu jam 4:37. Kira-kira tahun depan, bulan yang sama, April, tanggal 26, subuhnya jam berapa? Sama persis. Jadi kalau kita punya tabel jadwal sholat 1 tahun, pasang saja di rumah, nanti tahun berapapun, tanggal yang sama, jadwalnya sama. Itu tidak mungkin kalau tidak dihitung oleh Allah. Dan hitungannya persis tepat. Nah, hitungan persis ini penting supaya kita tahu bahwa kita tuh berbuat dosa itu selalu dihitung oleh Allah. Dosa. Kita berbuat baik, dihitung lagi pahala. Nanti ditimbang. Jadi orang yang tidak percaya dengan adanya timbangan amal besok di akhirat, dia mungkin tidak pernah mempelajari tentang kejadian alam. Alam itu dibuat seperti itu, maka yang berkuasa itu pasti pandai berhitung. Nah, supaya kita selalu sadar akan waktu, kita diberi tugas ibadah yang berkaitan dengan waktu. Dan kita diberi tugas ibadah yang berkaitan dengan waktu. Misalnya, subuh jam 4:37. Zuhur jam 11:54. Supaya kita selalu sadar adanya waktu. Itu harian. Bulanan juga begitu. Hitung. Oh, ini masuk bulan Ramadan. Puasa. Sekarang puasa masih berapa hari? Hitung lagi, masih 6 hari lagi. Jadi perintah-perintah ibadah dari Allah itu pada umumnya dikaitkan dengan waktu supaya kita selalu sadar waktu. Tapi kenapa kita banyak yang menyia-nyiakan waktu? Menyia-nyiakan waktu itu dosanya besar. Tapi kenapa ada orang menghabiskan waktu dengan misalnya ngabuburit, jalan-jalan di pinggir kali, lihat kali dan sebagainya. Ngapain? Itu ngabisin waktu. Terus wah, aku mau menikmati sunset di atas Gunung Bromo, atau sunrise, matahari terbit di atas Gunung Bromo. Bagus kalau itu niatnya untuk melihat fenomena ciptaan Allah. Tapi sholat enggak. Kalau dia sambil sholat, kemudian melihat matahari terbit dengan indahnya, lalu dia bersyukur, lalu sholat isyraq atau sholat syuruk, bagus. Tapi kebanyakan orang-orang yang mengatakan menikmati indahnya terbitnya matahari, kebanyakan tidak sholat. Kebanyakan. Jadi kalau kebanyakan itu tidak semuanya. Nah, itu oleh karena itu Allah mengingatkan aqimis sholata lidulukis syams. Dirikanlah sholat karena bergesernya matahari, yaitu waktu zuhur. Matahari persis di atas kita, terus bergeser. Bergesernya berapa menit? Ya kira-kira 8 derajat. Maaf, 1 derajat sama dengan 4 menit. Ya, setengah derajat. Bergeser setengah derajat saja, itu sudah zuhur. Tapi kalau kita lihat kalender, selalu ditambah dengan 2 menit. Ya, selalu ditambah dengan 2 menit. Kalau ilmu falak, dalam ilmu falak 2 menit itu disebut waktu ikhtiyat. Waktu ikhtiyat, waktu hati-hati.
Hati-hati itu penting supaya kita selalu mendapatkan peringatan. Nah, kalau waktu zuhur itu ditambah 2 menit, waktu asar ditambah 2 menit, artinya jangan sholat sebelum masuk waktunya, supaya bisa dipastikan sudah masuk, maka plus 2 menit. Konsekuensinya apa? Kalau ada orang bilang, puasa itu mulai saat subuh. Subuh itu kapan? Adzan. Itu namanya puasa, bukan mulai imsak. Imsak itu gak ada ajarannya, Rasulullah tidak pernah mengajarkan imsak. Orang ini sok pinter aja. Imsak itu disebut imsak artinya amsik, tahan, jangan makan lagi. Tapi diartikan imsak itu artinya sudah menahan, jangan makan, jangan minum, berarti mulai puasa. Yang enggak, tidak dimaksudkan itu. Makanya tidak diberi waktu, tidak diberi nama subuh, tapi diberi nama imsak. Kenapa dipermasalahkan? Itu kan warning. Karena kalau tidak diberi peringatan, nanti kebablasan. Kan belum adzan. Hati-hati ya. Begitu adzan mulai, itu berarti subuh sudah masuk 2 menit yang lalu. Karena ada waktu ikhtiyat. Maka kalau belum adzan nih, aku masih makan. Terus begitu adzan, taruh. Melanggar gak dia? Melanggar. Karena subuh yang benar itu 2 menit sebelumnya. Yang ditulis di kalender atau di daftar-daftar itu sudah ditambah 2 menit masing-masing. Maka jangan sok pinter deh. Jangan sok pinter. Kita ini mesti saling memperingatkan. Imsak itu maksudnya memperingatkan. Nah, kalau memperingatkan ya jangan dianggap salah. Bukan fikih, ya fikih, tapi fikih doang itu kita tidak hati-hati. Maka belajar fikih saja tidak cukup, mesti belajar akhlak. Mesti belajar akhlak, bagaimana cara berperilaku yang baik. Gitu. Ya, ila ghasaqil lail, sampai gelapnya malam. Wa Qur'an al-fajr, dan bacaan subuh. Bacaan sholat itu di dalam Al-Quran kadang-kadang disebut ruku', kadang-kadang disebut sujud, kadang-kadang disebut bacaan. Kenapa begitu? Dalam sastra Arab itu ada gaya bahasa menyebut sebagian, tapi yang dimaksud seluruhnya. Karena sholat itu mengandung ruku', maka ketika disebut ruku' itu bisa berarti sholat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama dengan orang-orang rukuk. Artinya apa? Sholatlah bersama-sama dengan orang lain yang sholat. Artinya berjamaahlah kamu. Warka'u ma'ar raki'in. Rukuk juga disebutkan min atharis sujud, bekas sujud. Bekas sujud itu artinya bekas sholat. Orang yang sholat itu merendahkan diri di hadapan Allah. Orang yang rajin sholat tentu akhlaknya rendah hati. Kalau ada orang rajin sholat tetapi sombong, berarti sholatnya tidak efektif. Jadi kadang-kadang sholat disebut sebagian diantaranya yaitu rukuk, kadang-kadang disebut sujud. Di sini disebut Quran, baca Al-Quran, karena setiap sholat tidak sah sholatnya kalau di dalam masing-masing rakaat tidak dibaca surat Al-Fatihah. Dan tidak sah sholat seseorang kalau tidak membaca Fatihah di setiap rakaat. Karena bacaan Al-Quran itu bagian dari sholat, maka sholat juga disebut bacaan. Wa Qur'anal fajr, dan bacaan di waktu subuh. Di dalam kurung dirikanlah pula sholat. Ya, ini dzikrul juz'i wa iradatul kulli, yang disebut sebagian tapi yang dimaksud keseluruhan yaitu sholat. Nah, hati-hati. Ini berarti sholat itu zuhur sampai ke datangnya malam, berarti ada zuhur asar dan maghrib isya. Wa Qur'an al-fajr, dan subuh.
Orang-orang Syiah mengartikan sholat itu hanya 3 kali. 3 kali, tapi sholatnya berapa? 5. Tapi 3 kali. Dalilnya ayat ini. Ya. Jadi caranya zuhur dan asar digabung, maghrib dan isya digabung. Nah, ini setiap hari mereka sholatnya begitu. Kita tidak sama dengan mereka. Kita memakai pedoman-pedoman yang lebih detail. Ada hadis-hadis yang menunjukkan bahwa ada sholat zuhur sendiri, asar sendiri, maghrib sendiri, isya sendiri. Kecuali kalau kita dalam bepergian, maka sesekali kita boleh menggabung, namanya sholat jamaah. Baik, saya baru memulai pendahuluan lambat sedikit dan baru ayat yang pertama. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya karena sudah mulai syuruk. Terima kasih. Baik, jazakallahu khairan katsiran kepada guru kita Pak Ustaz Reza. Saya berikan kesempatan pertanyaan dari online. Kebetulan ada beberapa pertanyaan dari Pak yang Karyana. Ustaz, apakah betul jumlah kata yaum atau hari atau yang berarti hari dalam Al-Quran seluruhnya 365 yang sama dengan jumlah hari dalam setahun? Jika ya, bukan kebetulan Ya, memang begitu Pak. Jadi termasuk keistimewaan Al-Quran itu ketika menyebut kata satu dengan kebalikannya itu jumlahnya sama. Antara lain yang Bapak sebutkan tadi, yaitu surga siang dan malam, surga dan neraka, itu seimbang. Bahkan ada yang mencoba menghitung keistimewaan kata Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim itu terdiri dari 19 huruf. Maka angka-angka di dalam Al-Quran itu bisa dibagi dengan 19. Jumlah hurufnya bisa dibagi 19 dan sebagainya. Tapi hati-hati, banyak ahli tafsir yang memperingatkan agar kita jangan terlalu terpaku dengan fenomena mukjizat yang lahiriah itu. Nanti kagum dengan angka-angka itu, kemudian lupa bahwa yang penting adalah isinya, ajarannya. Ya. Bukannya tidak boleh, tetapi hati-hati. Kenapa saya memberikan hati-hati? Orang yang rajin menghitung itu namanya Rosyad Khalifah. Rosyad Khalifah, namanya Rosyad Khalifah. Dia orang Mesir yang alirannya banyak orang menyebutnya sesat. Lalu dia melarikan ke Amerika, dan di Amerika dia mendapatkan fasilitas tinggal di Tucson. Dia memegang satu masjid Tucson. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu googling, panggil masjid Tucson, nanti akan ada websitenya, dan di situ ada yang namanya Rosyad Khalifah, dan di situ ada bukunya, dia buku terjemah. Cuma dia membuat buku terjemah Al-Quran dalam bahasa Inggris tanpa Arabnya. Sopan santunnya terjemah itu harus mencantumkan Arabnya. Supaya apa? Kalau terjemahannya ini salah, orang bisa meng-counter. Menterjemah itu tidak selalu pas. Karena kalau kita menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ada istilah-istilah bahasa Indonesia dan bahasa Arab yang berbeda. Maka perbedaan itu bisa menyebabkan perubahan makna. Ya. Saya kasih contoh kalau yang sehari-hari dalam bahasa Indonesia, kalau panjang tangan artinya apa? Maling. Kalau bahasa Arab, panjang tangan artinya banyak bersedekah. Ya, jadi bahasa itu di belakangnya itu ada budaya, ada pengetahuan dan sebagainya yang mempengaruhi bahasa.
maka tidak boleh menerjemah tanpa mencantumkan Arabnya. Ini Rasyad Khalifah terjemahnya Inggris saja. Dan dia matinya dibunuh oleh dua orang, yang satu ketangkap 9 tahun setelah dia mati, yang satu lebih lama lagi. Kenapa dibunuh? Kalau kita baca buku tafsirnya, buku terjemahannya dia di surat Yasin wal Qur'anil, surat Yasin itu surat yang ke-30. Nah, di situ ada innaka laminan mursalin. Di ayat ketiga, innaka laminan mursalin, sungguh engkau termasuk utusan. Di terjemahannya dia dalam kurung Rasyad Khalifah. Jadi dia mengaku sebagai utusan. Dan di situ di websitenya ada video contoh sholat. Dia sholat, nggak ada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nggak ada. Hanya asyhadu alla ilaha illallah. Sudah, habis itu sholat. Nggak ada sholat. Dia menganggap bahwa Nabi Muhammad bisa salah. Nah, kembali ke hitung-hitungan. Saya menganggap dia bohong, pembohong besar. Dia mengatakan jumlah Allah, kata Allah di dalam Al-Quran itu bisa dibagi dengan 19. Belakangan dia mengatakan bahwa Al-Quran ini berlebih, ada ayat palsu. Dia mengatakan di surat At-Taubah, di surat At-Taubah itu 2 ayat terakhir itu dianggap palsu. Tidak ada itu. Jadi dengan begitu, ya, ini yang kita biasanya hafal. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. 2 ayat itu dianggap palsu. Jadi itu enggak ada. Tapi dia tidak mengubah. Dia akan mengatakan kata Allah di dalam Al-Quran bisa dibagi 19. Begitu ini dikurangi, jumlah Allah kurang 1. Karena di situ ada di ayat terakhir, fa in tawallaw faqul hasbiyallah. Faqul hasbiyallah, kurangi 1. Begitu dikurangi 1, enggak bisa dibagi 19. Ya, 1 dia antara lain dia mengaku nabi. Kedua, dia menganggap ayat ini palsu. Berarti dia tidak mengakui ini kafir, bukan? Dia mengaku nabi. Oh, udah itu sudah bukan muslim lagi. Terus dia bohong ini. Oleh karena itu, Pak Yan jangan terlalu tertarik dengan angka-angka semacam itu. Itu pelopornya adalah Rasyad Khalifah. Saya punya bukunya. Terus kemudian belakangan saya lihat di websitenya ada, maka kita bisa masing-masing bisa membuka dan ajarannya bagaimana itu bisa kita lihat, ya, kesesatannya. Begitu Pak Yan. Baik, dari jemaah yang hadir di masjid, apakah ada pertanyaan? Kami berikan kesempatan. Mungkin terakhir di Pak Aiza, kembali dari Pak Yan ya, yang terkait dengan 2 menit tadi, 2 menit advance. Apakah juga berlaku untuk sholat yang lain? Lalu pertanyaan lanjutan, pada zaman Rasulullah dan para sahabat, apakah juga memberikan advance 2 menit tersebut? Tambahan 2 menit itu tentu setelah berkembang ilmu falak. Ya. Ilmu falak itu belakangan. Zaman Rasulullah tidak ada. Karena tidak ada, maka puasa Ramadan itu pedomannya apa? Ya, hitung-hitungan mereka tahu, tapi tidak terlalu detail seperti ilmu falak yang sekarang. Maka caranya gimana? Melihat hilal. Hilal itu artinya bulan Sabit. Udah kelihatan belum? Jadi caranya seperti itu. Tapi sekarang berkembang ilmu hisab, ilmu falak,
Saya dulu pernah mempelajari ilmu falak dan ujiannya untuk ilmu falak itu antara lain buatkan jadwal sholat, dan antara lain coba pada tahun 2025 apakah ada gerhana matahari. Gerhana matahari ada pada bulan apa, tanggal berapa, gerhananya itu total atau sebagian, berapa lama, berapa menit, miring kemana dan sebagainya, warnanya apa, itu semuanya harus diterangkan. Kalau bergeser lebih dari 1 menit udah dianggap salah gitu. Nah, termasuk yang kami pelajari bahwa untuk menentukan jadwal sholat itu ditambah 2 menit. Jadi 2 menit itu kalau ditanya apakah pada zaman sahabat itu begitu, ya tidak. Dulu kan tidak ada hitung-hitungan begitu. Nah, ini sekarang belakangan ditambah itu, tujuannya hati-hati, maka disebut waktu ikhtiyar. Dan kalau kita mau berpegangan pada zaman Rasulullah, sholat itu bukan karena jam, tapi karena geresan matahari. Lidulukis syamsi. Kalau matahari sudah di atas, bergeser, sholat. Sekarang ini orang tidak melihat itu lagi, tapi orang mengganti dengan jam. Nah, itu diartikan bahwa kita sholat sekarang menggunakan ilmu falak, tidak menggunakan itu. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu berkunjung ke Masjid Menara Kudus di Kudus, itu di depan masjid ada jarum yang dipasang di depan masjid, bisa melihat matahari lurus apa enggak. Kalau sudah pas lurus, itu berarti jam 12 persis. Nah, jam di masjid itu memakai jam itu, ya, memakai jam itu setiap hari diperiksa lagi, selalu disesuaikan. Itu orang ahli falak menyebutnya waktu istiwa, bukan WIB, bukan waktu Indonesia Barat, tapi waktu istiwa. Nah, orang yang sholatnya itu ke Masjid Menara Kudus, biasanya jamnya disesuaikan dengan jam masjid. Kalau dia butuh jam WIB, ya 2 jamnya atau 1, tapi yang mempunyai 2 jarum, gitu, yang 2 macam jarum. Nah, dari kalau ditanya dulu pakai itu enggak? Yang enggak. Tapi kehati-hatian itu menunggu sebentar, begitu. Nah, jadi sekarang orang cenderung memakai falak karena ilmu dan teknologi makin maju. Cuma begini ya. Kalau kita mau berpedoman, pedoman kita syariat itu apa? Quran, hadis, atau teknologi? Kalau saya suka mendengarkan pengajiannya Pak Kiai Ali Mustafa Yaakob. Ini juga bertertaka suka hadir di pengajiannya Kiai Ali Mustafa Yaakob. Dia memperingatkan hati-hati ya, teknologi jangan menggantikan hadis. Ini misalnya, saya kasih contoh. Rasulullah menyebutkan kiblat dari Madinah ke Masjidil Haram. Itu gambarannya hanya bainal masyriqi wal maghrib, antara timur dan barat. Jadi pokoknya asal ke arah selatan aja. Nah, kalau dikiaskan dengan posisi kita di Jakarta, maka Makkah itu kan di barat kita. Barat dan timurnya kita ganti dengan utara dan selatan. Kiblat mana? Antara utara dan selatan. Jadi orang sholatnya geser sedikit, miring ke selatan sedikit, miring ke utara sedikit, boleh nggak? Boleh aja. Jangan memakai teknologi. Kalau pakai teknologi, sekarang kan ada kompas. Jadi kalau mau sholat, lihat kompas dulu. Masjid ini, wah ternyata nggak pas. Jadi orang berjamaah di masjid ini sekian puluh tahun semuanya tidak sah. Syariatmu itu syariat kompas atau syariat hadis. Teknologi tidak boleh menasakh, tidak boleh mengganti hadis. Jadi Allah tidak ingin mempersulit agama. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Mudah, ikuti aja hadis itu. Kira-kira sana.
miring ke utara sedikit, ke selatan sedikit, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Coba kalau kita hitung pakai kompas. Ka'bah itu lebih kecil daripada soft kita ini, panjangnya ini. Kalau ini kita bukan persis, yang sah menghadap ke Ka'bah hanya bagian tengah ini. Sana nggak sah. Yang benar aja. Ya, jadi jangan menggantikan Quran hadis dengan teknologi. Ya. Jadi kalau mengganti dengan teknologi artinya menasakh Quran hadis dengan teknologi. Yang boleh menentukan syarat syariah hanya Allah dan Rasulnya. Syara'a lakum minad din. Allah lah yang menentukan syariat, bukan manusia. Kalau ada orang mengambil yang lain selain itu, Allah mau mati-mati. Am lahu syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'lam billah. Apakah mereka menjadikan sekutu untuk menentukan syariat? Orang yang menggunakan teknologi untuk menentukan syariat berarti sekutunya apa itu? Teknologi. Ya, jadi Allah menghendaki kemudahan. Jangan pernah kita menganggap zaman Rasulullah itu kan teknologi belum maju, maka Rasulullah menentukan zuhur itu dengan cara begitu. Hati-hati ya, mengatakan begitu sama dengan menganggap Nabi Muhammad itu terbelakang. Padahal agama itu tidak dikaitkan dengan teknologi. Untuk mudahnya, supaya sholat ini bisa dilakukan di mana saja, oleh siapa saja, apakah dia berpendidikan tinggi atau rendah, teknologinya maju atau tidak, Islam harus bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi begitu Pak. Cukup? Ya, silakan. Baik, jazakallahu khairan kepada guru kita Bapak Ustaz Faisal yang telah menyampaikan pembukaan Ustaznya surah Al-Asr. Dalam kesempatan berikutnya kita akan bahas kembali, kita lanjutkan. Sebelum ditutup kepada para jemaah Masjid Syuhada, kami sampaikan tadi berita duka yang juga sudah disinggung oleh guru kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah wafat orang tua sahabat kita Bapak Marioto bin Sudirman Citro Sudiryo dalam usia 82 tahun. Beliau wafat pada dini hari tadi, Selasa 26 April pukul 00.48 di Rumah Sakit Persahabatan Alhamdulillah di Jalan Kapakua Jati. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan, kasih sayang, keselamatan dan untuk Allah yang Pak Marito. Dan kami mengajak nanti para jemaah setelah melaksanakan sholat isya kita bisa sama-sama takziah ke rumah beliau di Jalan Kapakua Jati. Demikian